Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Bersama rekan saya Kotrunada, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan mempresentasikan materi mengenai etika sekretaris. Sebagai sekretaris, kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan langsung oleh pimpinan. Contohnya seperti menyiapkan jadwal untuk pimpinan, mempersiapkan pertemuan atau meeting, korespondensi, pembuatan laporan, dan sebagainya. Nah, salah satu tugas sekretaris itu adalah menerima dan melayani tamu yang datang ke organisasi atau perusahaan yang ditempati. Atau bisa dibilang sekretaris itu adalah pintu gerbang dari sebuah perusahaan atau organisasi. Bahkan sekretaris itu bisa menjadi patokan untuk mengetahui apakah perusahaan itu bagus atau tidak. Sehingga seorang sekretaris itu harus mampu menjaga sikap dan berperilaku baik itu di dalam kantor maupun di luar kantor. Sebagai pintu gerbang dari organisasi atau perusahaan, sekretaris harus menerima dan melayani tamu yang datang dengan sebaik mungkin, karena tamu organisasi adalah aset yang sangat penting. Setiap tamu membawa arti bisnis tersendiri. Karena itu, menerima tamu harus dipelajari menurut etika yang berlaku dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional, menyenangkan, dan memuaskan sehingga akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Etika itu merupakan suatu bidang ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yaitu untuk dapat menilai mana yang baik atau sebaliknya. Nah, ukuran untuk penilaian mana yang baik dan buruk ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama ada hedonisme. Hedon ini adalah ukuran baik atau buruk yang dilihat dari tingkat rasa puas seseorang. Bisa saja orang menjadi hedon dalam artian yang baik dan hedon dalam artian yang buruk. Dalam artian yang baik itu misalnya seperti memenuhi kepuasan akan pekerjaan yang dilakukan, sementara buruknya seperti terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, ada utilitarisme, yang merupakan ukuran baik atau buruk dari kegunaan sebagai individu ataupun bagi masyarakat atau sosial. Nah, yang ketiga adalah vitalisme. Dalam vitalisme ini dinyatakan bahwa baik adalah yang mencerminkan. Nah, kekuatan dalam hidup manusia itu merupakan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik tersebut berupa kekuatan dan kekuasaan yang diukur sebagai hal yang baik. Lalu ada sosialisme. Nah, sosialisme ini dikarenakan masyarakat terdiri dari manusia, maka ada yang berpendapat bahwa masyarakatlah yang menentukan baik buruknya tindakan manusia yang menjadi anggotanya. Apa yang dianggap lazim oleh masyarakat tertentu itu adalah baik. Lalu ada juga religionisme. Nah, religionisme ini menyatakan bahwa baik itu adalah jika sesuatu dengan kehendak Tuhan, dan buruk adalah jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ada humanisme. Nah, humanisme ini menyatakan bahwa baik adalah sesuai dengan kodrat manusia, yaitu kemanusiaannya manusia mengikut sertakan pikiran, rasa, selanjutnya adalah etiket seluruhnya. Nah, etiket merupakan tingkat lanjutan dari etika. Nah, etiket juga merupakan rasa saling menghormati yang berupa budi bahasa yang baik yang akan menjamin keselarasan kerjasama. Nah, dalam meningkatkan efisiensi dan suasana yang ramah di tempat kerja juga diperlukan etiket. Maka dari itu, etika juga dapat disebut sebagai aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab. Jika etika merupakan bidang ilmu tentang perbuatan dan tingkah laku manusia, maka etiket adalah aturan yang terbentuk secara alami dalam kehidupan masyarakat beradab. Misalnya seperti cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu, dan sopan santun lainnya. Jadi etiket dapat juga disebut aturan sopan santun dalam pergaulan. Yang kelima, etiket didukung oleh beberapa nilai, yaitu antara lain terdapat nilai-nilai kepentingan umum, nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kebaikan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kebijaksanaan, penuh pertimbangan, atau mampu membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan yang tidak dirahasiakan. Maksudnya, seorang sekretaris itu harus bisa bijaksana dalam menyimpan rahasia. Jadi jangan sampai membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Berikutnya, terdapat hal-hal yang harus dihindari oleh sekretaris. Yang pertama, keseringan absen di kantor. Itu harus sangat dihindari oleh seorang sekretaris. Lalu yang kedua, meminjam uang atau perlengkapan dengan rekan lain kecuali dalam keadaan darurat. Usahakan untuk selalu memiliki barang atau memiliki uang sendiri secukupnya. Jadi jangan sampai kita menyusahkan rekan kerja lainnya dengan meminjam uang dan perlengkapan lain.
Yang ketiga, sering memperpanjang waktu yang telah ditentukan untuk jam makan. Sebaiknya makan di waktu yang tepat dan selesaikan dengan cepat. Lalu yang keempat adalah mengemukakan keluhan yang tidak tepat. Jadi jangan mengemukakan keluhan di depan khalayak umum. Jadi sebisa mungkin untuk profesional dan menyimpan keluhan di dalam diri sendiri atau ketika sedang sendiri saja. Selanjutnya adalah kode etik. Nah, kode etik ini juga merupakan tingkat lebih lanjut atau tingkat lanjutan dari etiket. Kalau etiket adalah aturan yang terbentuk untuk bergaul dalam masyarakat, sedangkan kode etik adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan atau ditaati di suatu kelompok organisasi atau masyarakat. Jadi kode etik ini sudah bersifat wajib untuk dilaksanakan atau ditaati. Jadi, anggota dari masyarakat tertentu harus mematuhi aturan kode etik ini. Jika melanggar, biasanya akan mendapatkan sanksi. Misalnya, seperti pelanggaran kode etik sekretaris dalam menyebarkan rahasia perusahaan yang belum dipublikasikan. Nah, hal tersebut tentunya dapat menyebabkan sekretaris yang bersangkutan terkena suatu peringatan atau sanksi berat lainnya. Berikut ini adalah kode etik sekretaris dalam bersikap. Nah, ada 10 sikap pokok yang harus selalu diusahakan untuk dimiliki oleh seorang sekretaris, yaitu yang pertama adalah sikap dalam perbuatan. Jadi sikap ini tidak datang seketika, melainkan kita menyimak perbuatan dari orang lain terlebih dahulu. Setelahnya baru dikembangkan untuk diri sendiri sehingga dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi sikap kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita berada. Lalu yang kedua adalah ketelitian. Nah, seorang sekretaris akan bekerja dengan teliti. Apabila dapat secara teliti diselesaikan tiap-tiap pekerjaannya, memeriksa kepastian dari tiap-tiap bagan, membetulkan kesalahan-kesalahan yang dibuat, serta teliti dalam memeriksa kembali perbaikan yang telah dilakukan. Ketelitian adalah yang utama bagi seorang sekretaris. Lalu, pertimbangan yang baik. Nah, pertimbangan adalah sikap bersedia dan rela mendahulukan atau memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dengan rasional. Nah, menggunakan pertimbangan yang baik berarti seorang sekretaris mampu menentukan sesuatu dengan teliti dan seksama dari kemampuan berpikirnya dalam mempertimbangkan. Lalu ada berpikir panjang. Nah, sikap berpikir panjang bagi seorang sekretaris untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah atau kegagalan. Nah, dengan berpikir panjang, sekretaris akan mencari akal dan berusaha untuk mengatasi kegagalan atau masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bijaksana. Nah, bijaksana merupakan sikap berhati-hati atau tidak membicarakan hal-hal yang diketahuinya kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah saya singgung, yaitu sekretaris harus bisa menahan diri untuk tidak menceritakan masalah yang bersifat rahasia atau dengan kata lain, tutup mulut. Selanjutnya dari 10 kode etik itu ada kesetiaan. Nah, kesetiaan ini di mana sekretaris harus menjaga nama baik pimpinan dan perusahaan. Nah, seorang sekretaris itu harus berusaha tidak akan mengatakan kegagalan pimpinannya kepada orang lain. Nah, kemudian itu ada objektif. Nah, objektif ini di mana setiap sekretaris itu apabila ingin membuat suatu pilihan dan perhitungan, hendaknya tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi. Nah, di sini itu harus mau berpikir secara rasional. Nah, lalu yang ke-8 itu ada inisiatif. Nah, inisiatif ini kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang dikerjakan dan bagaimana caranya untuk mengatasi suatu masalah tersebut tanpa memberitahukan kepada orang lain. Dan yang ke-9 itu ada sikap dalam melakukan hubungan kerjasama. Nah, sikap dalam melakukan hubungan kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, di mana sekretaris itu tentunya tidak dapat bekerja sendiri ya, dan mereka pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada taktis. Nah, taktis ini berkenaan dengan taktik atau siasat, dapat juga disebut sebagai cakap pada diri seseorang kepada orang lain. Selanjutnya itu ada membangun sikap disiplin. Nah, membangun sikap disiplin itu harus tercermin pada diri sendiri, bukan hanya dari seorang sekretaris saja, melainkan semua orang harus mempunyai sikap disiplin. Nah, sikap disiplin itu bermuncul dari kepribadian kita sendiri. Nah, kepribadian itu adalah seluruh sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku manusia. Nah, di sini tuh kepribadian juga ada yang namanya kepribadian analogisme, yang mana kepribadian ini bukan hanya berdiri dengan diri sendiri, tetapi juga melainkan dengan adanya keterlibatan orang lain. Selanjutnya itu ada yang namanya membangun kedisiplinan
dalam diri sekretaris. Nah, cara-caranya itu ada 4. Yang pertama itu gunakan kesempatan yang memungkinkan untuk mencoba, mempraktekkan atau memilih sikap positif yang perlu dimiliki atau dikembangkan. Yang kedua itu bagi seorang sekretaris junior itu tuh perlu banyak membaca, maka perlu diperhatikan dan mencatat kesempurnaan yang dilakukan oleh seorang sekeliling-kelilingnya. Nah, dimana seorang sekretaris junior itu harus mampu melihat sekretaris-sekretaris seniornya, belajar dari sekretaris-sekretaris yang sudah lama berpengalaman. Yang ketiga itu adalah memahami perasaan orang lain, di mana seorang sekretaris itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi seorang sekretaris itu harus melihat keadaan sekitar dan tidak boleh egois dalam segala hal. Lalu yang keempat itu ada menghindari diri dari marah, sombong, ketus, dan menghindari diri untuk mencela orang lain. Selain itu, sekretaris itu harus menjaga disiplin diri dalam kesehatan, di mana ada beberapa poin yang harus sekretaris miliki dalam disiplin kesehatan. Yang pertama itu memilih makanan yang seimbang dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua itu istirahat yang cukup. Biarpun tugas sekretaris banyak, tetapi istirahat harus dicukupkan minimal 8 jam untuk tidur. Nah, yang ketiga itu ada mempunyai daya tahan yang tangguh terhadap penyakit. Nah, sekretaris itu kan selain tugasnya di kantor saja, dia harus mengikuti pimpinannya kemanapun pergi. Jadi, sekretaris itu harus memiliki daya tahan yang kuat terhadap penyakit. Lalu ada energi. Energi ini sekretaris itu nggak boleh namanya bermalas-malasan atau capek atau merasa lelah gitu, karena dimana seseorang itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Lalu ada tidak mempunyai rasa gugup atau takut. Nah, di mana sekretaris itu juga harus mampu mempresentasikan hasil yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, di mana sikap sekretaris itu nggak boleh gugup atau takut di hadapan orang lain. Slide selanjutnya itu ada etiket masuk kantor. Nah, di mana etiket masuk kantor ini sangat berdekatan dengan sambutan harian dengan teman pekerja, yang mana kan kalau misalkan kita gak hanya seorang sekretaris saja, dimana kalau kita untuk masuk kantor kita harus menyapa satu sama lain dan memberikan salam kepada satu sama lain. Selanjutnya itu ada etiket dalam pergaulan, dimana sekretaris itu juga harus menjaga pergaulan terhadap teman sekantornya. Yang pertama itu ada memberi pertolongan kepada pegawai baru, yang mana jika pegawai baru tidak mengerti hal-hal atau suasana di kantor itu, kita bisa membantu mereka. Lalu ada mengambil kopi untuk pimpinan. Lalu etika dalam bergilir atau mengantri, dimana seorang sekretaris itu juga harus mempunyai etika untuk mengantri atau bergilir mengambil sesuatu. Lalu ada etiket untuk meningkatkan keamanan dalam tempat parkir. Nah, di mana seorang sekretaris itu juga harus memperhatikan kendaraan mereka agar tidak hilang. Lalu ada jangan membuat gosip menjadi berkembang. Nah, di mana seorang sekretaris itu kan mempunyai daya pikir yang tinggi, di mana dia harus mampu menangani isu-isu yang ada di kantor tersebut agar tidak menyebar ke luar. Lalu yang terakhir itu ada menghadapi persoalan dengan seseorang. Nah, di mana seorang sekretaris itu harus menjaga emosinya untuk tidak terjadi sesuatu yang memicu adanya pertengkaran. Lalu ada etiket berpakaian. Nah, selain menjaga sikap, pergaulan, sekretaris juga harus memperhatikan cara berpakaiannya. Di mana cara berpakaian dan bahasa tubuh sekretaris ini harus benar-benar baik, sehingga citra positifnya sebagai seorang personal dan sebagai profesional tetap terjaga. Nah, yang pertama itu kan sekretaris harus memperhatikan penampilan, sikap berjalan, sikap berbicara, mengangkat telepon. Lalu ada semua yang dijaga untuk selalu tampak tidak tercela. Lalu ada juga kebersihan. Nah, sekretaris itu juga harus menjaga kebersihan, entah kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, dan lain-lainnya. Lalu ada kerapihan dan ketertiban, di mana seorang sekretaris itu harus menjaga kerapihan dalam berpakaian, dalam bekerja, dan lain-lainnya.
Yang terakhir itu yang harus diperhatikan oleh sekretaris adalah etika dalam berbicara. Nah, etika dalam berbicara sekretaris itu juga dinilai untuk menjadi seorang sekretaris yang profesional. Yang pertama itu kita harus memperhatikan suara. Dalam kita berbicara harus memperhatikan keras pelannya suara, lambat cepatnya dalam berbicara, dan intonasi dalam berbicara. Nah, selain itu, suara yang diucapkan saat menerima telepon itu juga harus menggunakan nada senyuman. Yang dimana kalau kita menggunakan nada senyuman, orang yang berlawanan menelpon dengan kita akan merasa lebih nyaman saat bertelepon dengan kita. Lalu kita harus memperhatikan itu lafaz. Nah, lafaz itu adalah cara pengucapan kata-kata dengan memperhatikan huruf vokal dan konsonan. Nah, lafaz ini dibicarakan dengan lantang, jelas, dan dengan nada yang sedang. Jadi kayak kita kalau lagi menelpon atau menerima tamu itu, kita harus lantang. Nggak boleh yang namanya terbata-bata atau kaku atau gitu. Dan dengan nada yang sedang. Tidak boleh dengan pakai nada yang tinggi, apalagi sampai tidak terdengar. Lalu ada ekspresi, nah dimana ekspresi ini sangat diperlukan untuk menerima telepon, menerima tamu, agar dalam menggunakan ekspresi ini menyampaikan pesan akan dapat menambah pemahaman maupun keyakinan terhadap pesan yang disampaikan. Lalu yang terakhir itu adalah pembendaharaan kata. Nah, seorang sekretaris itu harus mempunyai kata-kata yang banyak atau besar dalam kehidupan diri sendiri. Nah, kata ini tuh mempengaruhi pikiran, perasaan, dan mood. Nah, kata-kata itu dapat membuat kita senang dan dapat membuat kita kreatif dan dapat membuat kita tidak buntu dalam berbicara. Nah, solusinya itu adalah kita harus banyak-banyak belajar kosakata dan juga banyak-banyak membuka kamus-kamus yang ada. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.